Selamat datang kembali di channel Istri Juga Manusia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Semoga hari-hari Anda selalu diberkahi dan mendapatkan rezeki bentuk apapun. Fanny melangkah pelan di sepanjang gang kecil menuju rumahnya. Tangannya memegang erat sebuah plastik berisi bahan-bahan untuk membuat kue. Hatinya terasa lega meski tubuhnya lelah setelah seharian berjualan keliling. Hari ini, dagangannya habis terjual. Meskipun ia harus mendengar bisik-bisik tetangga yang selalu membicarakannya. Sampai di rumah, ia membuka pintu perlahan, takut mengganggu suaminya, Adi, yang mungkin sedang beristirahat. Rumah kecil mereka tampak sederhana, tetapi bagi Fanny, itu sudah cukup asalkan mereka bisa hidup bersama dengan penuh cinta dan keberkahan. Di dalam rumah, Adi sedang duduk di lantai, memperbaiki sandal yang solnya mulai terlepas. Ia menoleh begitu melihat Fanny datang. "Kamu sudah pulang, sayang?" Tanyanya dengan senyum yang selalu membuat Fanny merasa tenang. "Iya, Mas." "Alhamdulillah, dagangan hari ini habis," jawab Fanny, meletakkan plastik berisi bahan kue di meja kecil di sudut ruangan. Adi mengangguk, lalu melirik tangan istrinya yang sedikit memerah karena seharian membawa nampan berat berisi kue-kue jualannya. Hatinya terasa nyeri. Ia sadar betul bahwa seharusnya ia yang lebih banyak berjuang mencari nafkah. Tetapi pekerjaannya sebagai buruh serabutan tidak selalu menjamin pemasukan yang tetap. "Kamu nggak perlu terlalu capek, Fan. Aku bisa cari tambahan kerja," kata Adi pelan. Fanny tersenyum, lalu duduk di samping suaminya. "Aku nggak capek, Mas. Aku senang bisa bantu. Lagi pula, aku juga suka bikin kue. Jadi, nggak terasa berat." Meskipun berkata begitu, dalam hati Fanny, ia menyimpan rasa lelah yang tidak pernah ia tunjukkan pada suaminya. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan adonan, lalu berjalan berkeliling kampung menjajakan kuenya. Semua itu ia lakukan tanpa mengeluh, karena ia tahu suaminya juga berusaha sekuat tenaga mencari nafkah. Di luar rumah mereka, beberapa ibu-ibu sedang berkumpul di warung kecil milik Bu Sari. Seperti biasa, mereka berbincang tentang banyak hal, tetapi topik utama mereka tidak jauh dari Fanny. "Itu si Fanny, ya? Kasihan, harus keliling jualan kue. Suaminya kemana? Kok nggak kerja yang benar?" ujar seorang ibu dengan nada sinis. "Iya, masa laki-laki cuma kerja serabutan? Malu-maluin istri," tambah yang lain. Bu Sari, yang mendengar pembicaraan itu, hanya menghela napas. Ia tahu betul bagaimana perjuangan Fanny dan Adi. Ia sering melihat Fanny berjalan dari pagi sampai siang menjajakan kuenya, sementara Adi pergi mencari pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang. "Kalian itu suka ngomongin orang saja. Mending doakan saja biar mereka dapat rezeki lebih baik," kata Bu Sari mencoba menengahi. Namun, ibu-ibu itu tetap saja melanjutkan gosip mereka, tanpa peduli bagaimana jika kata-kata mereka sampai ke telinga Fanny. Malam harinya, setelah makan malam sederhana bersama Adi, Fanny duduk di atas sajadah, menadahkan tangan dalam doa panjang. Air matanya mengalir pelan. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah kekuatan kepadaku untuk tetap sabar. Aku hanya ingin membantu suamiku, bukan ingin menyaingi dia. Jangan biarkan orang-orang membuat hati kami lemah. Berikanlah kami rezeki yang berkah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Adi yang baru keluar dari kamar mandi melihat istrinya berdoa dengan khusyuk. Hatinya tersentuh. Ia tahu Fanny pasti merasa lelah dan mungkin juga sakit hati karena omongan orang-orang, tapi ia tidak pernah mengeluh. Adi berjanji dalam hati, suatu saat nanti ia akan membuat istrinya lebih bahagia. Ia akan berusaha lebih keras agar Fanny tidak perlu bersusah payah seperti ini lagi. Fanny mengusap air matanya, lalu menoleh dan tersenyum pada suaminya. "Mas, besok aku buat kue lebih banyak, ya. Aku mau coba jualan di pasar juga." Adi meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. "Terima kasih, sayang. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan, ya." Fanny mengangguk. Dalam hati, ia hanya berharap, semua usaha dan kesabaran mereka suatu hari akan berbuah manis. Pagi buta, Fanny sudah bangun. Tangannya cekatan menyiapkan adonan kue di dapur kecil mereka. Aroma manis gula dan mentega memenuhi ruangan, tetapi yang lebih menghangatkan hati Fanny adalah harapannya bahwa hari ini ia bisa menjual lebih banyak kue. Adi masih terlelap di kasur tipis mereka. Ia baru pulang larut malam setelah membantu mengangkat barang di pasar.
Feni tidak tega membangunkannya. Ia tahu suaminya sudah bekerja keras, meski hasilnya belum seberapa. Setelah semua kue siap, Feni memasukkannya ke dalam wadah besar dan menatanya di nampan dagangan. Ia menyandarkan nampan itu di pinggulnya, bersiap melangkah keluar rumah. Sebelum pergi, ia menatap Adi yang masih tertidur. Ia mendekat, membetulkan selimut yang sedikit melorot, lalu berbisik. "Mas, istirahat yang cukup, ya. Aku pergi dulu." Dengan langkah ringan, Feni keluar rumah, menyusuri gang sempit menuju jalan besar. Matahari baru mulai muncul di ufuk timur, dan udara pagi masih terasa sejuk. Hari ini, ia tidak hanya berjualan keliling, tetapi juga mencoba menitipkan kuenya di beberapa warung. Ia ingin mengembangkan usaha kecilnya agar bisa lebih membantu suaminya. Adi terbangun sekitar pukul 7 pagi. Rumah terasa sepi. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, lalu menoleh ke arah dapur. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Feni. Ia segera bangun dan melihat ke meja kecil di ruang tengah. Ada sepiring nasi dan telur dadar, disertai secangkir teh hangat. Di sampingnya, ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Mas, aku pergi jualan dulu. Sarapannya dimakan, ya. Semoga harimu menyenangkan." Adi tersenyum tipis. Feni selalu memperhatikannya, bahkan saat dirinya sendiri sibuk bekerja. Setelah makan, Adi bersiap untuk pergi mencari pekerjaan lagi. Hari ini, ia ingin menawarkan diri ke proyek bangunan di dekat pasar. Namun, sebelum pergi, ia sempat mendengar percakapan beberapa tetangga di depan rumah. "Kamu lihat Feni tadi pagi? Masih saja keliling jualan kue. Suaminya itu kerja atau enggak, sih?" "Kayaknya sih kerja, tapi nggak jelas. Kasihan banget istrinya. Cantik-cantik kok mau sama laki-laki kayak gitu." Adi menegang. Ia tahu para tetangga sering membicarakan dirinya, tetapi mendengar mereka merendahkan Feni membuat hatinya panas. Tanpa berpikir panjang, ia keluar rumah. Para tetangga langsung diam ketika melihatnya. "Permisi, Bu. Saya dengar pembicaraan kalian," kata Adi dengan suara tenang tetapi tegas. Para ibu itu saling pandang, tampak tidak nyaman. "Maaf, Mas Adi, kami cuma ngobrol biasa kok," kata salah satu dari mereka dengan canggung. Adi mengangguk. "Saya tahu kalian sering melihat istri saya bekerja keras. Tapi, saya ingin kalian tahu, Feni tidak pernah mengeluh. Dia bahagia bisa membantu saya. Jadi, tolong jangan anggap dia sebagai perempuan yang ditelantarkan." Setelah berkata begitu, Adi pergi tanpa menunggu jawaban mereka. Ia menekan perasaannya yang berkecamuk. Kata-kata mereka memang menyakitkan, tetapi ia tidak bisa membiarkan emosinya meledak. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan laki-laki yang hanya bergantung pada istrinya. Sementara itu, Feni sedang sibuk melayani pembeli di pasar. "Bu, ini kuenya, masih hangat," ujarnya sambil menyodorkan satu bungkus kue kepada pelanggan. Wanita yang membeli tersenyum. "Saya suka kue buatanmu, Fen. Lembut dan manisnya pas." Feni tersenyum lega. "Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Semoga suka." Setelah berjualan di pasar, Feni berkeliling ke beberapa warung dan menitipkan kuenya. Ia berharap ini bisa meningkatkan penjualannya. Saat berjalan pulang, ia melewati sekumpulan ibu-ibu yang sedang berkumpul. Mereka langsung terdiam ketika melihatnya. "Sampai kapan mau keliling begini, Fen? Nggak capek?" tanya salah satu ibu dengan nada meremehkan. Feni hanya tersenyum. "Kalau capek, istirahat. Kalau masih bisa usaha, kenapa harus menyerah?" Tanpa menunggu tanggapan mereka, Feni melanjutkan langkahnya. Hatinya memang sedikit sakit, tetapi ia tidak ingin membuang waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Adi pulang sore hari dengan tubuh penuh keringat dan debu. Ia akhirnya diterima bekerja di proyek bangunan. Pekerjaannya berat, tetapi ia tidak peduli. Yang penting bisa mendapatkan penghasilan lebih untuk keluarganya. Saat masuk rumah, ia melihat Feni sedang sibuk menata plastik berisi bahan-bahan kue di meja. "Kamu sudah pulang, Mas?" sapa Feni dengan senyum lembut. Adi mengangguk, lalu duduk di lantai dengan napas masih terengah. "Iya. Aku dapat kerja di proyek. Lumayan, ada pemasukan tambahan." Feni tampak senang. "Alhamdulillah.
Aku juga tadi coba titip kue di warung-warung. Semoga makin laris. Adi menatap istrinya dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingin sekali mengatakan bahwa ia mendengar gosip tentang mereka, tetapi ia tidak ingin membuat Fanny sedih. Ia menggenggam tangan istrinya. "Fan, makasih ya, sudah selalu sabar." Fanny tersenyum, meski matanya sedikit berkaca-kaca. "Sama-sama, Mas. Kita jalani semuanya bersama-sama, kan?" Adi mengangguk. Dalam hati, ia bertekad untuk lebih giat bekerja. Ia ingin Fanny tidak perlu lagi berkeliling menjual kue dengan menanggung hinaan dari tetangga. Tanpa mereka sadari, roda kehidupan mereka mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Ujian ini hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang yang harus mereka lalui bersama. Pagi itu, Fanny kembali berkeliling menjajakan kuenya seperti biasa. Dengan langkah ringan, ia menyusuri gang sempit menuju jalan besar. Meskipun tubuhnya sedikit lelah, hatinya tetap bersemangat. Baginya, selama bisa membantu suami, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat. Saat ia melewati warung kecil di ujung jalan, beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul langsung menghentikan obrolan mereka. Tatapan mereka tertuju pada Fanny, lalu bisik-bisik mulai terdengar. Kasihan, ya. "Punya suami tapi masih harus banting tulang sendiri," ujar seorang ibu dengan suara cukup keras agar Fanny bisa mendengarnya. "Makanya, kalau mau nikah, pilih laki-laki yang bisa diandalkan. Bukan yang cuma bisa kasih janji," timpal yang lain, sambil melirik Fanny dengan tatapan merendahkan. Fanny menghela napas pelan. Ia sudah terbiasa mendengar hinaan seperti ini, tetapi tetap saja hatinya terasa sakit. Namun, ia memilih untuk diam. Baginya, membalas perkataan mereka hanya akan membuang waktu. Ia tersenyum tipis lalu berkata, "Maaf, Bu, saya mau lanjut jualan dulu. Semoga hari kalian menyenangkan." Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meskipun ia bisa merasakan tatapan sinis mereka di punggungnya. Sore harinya, Fanny pulang dengan tubuh yang letih. Ia berjalan perlahan menuju rumahnya, berharap bisa segera beristirahat. Saat hampir sampai, ia melihat Adi sedang duduk di depan rumah, mengelap keringat di wajahnya. Adi baru saja pulang dari proyek bangunan tempatnya bekerja. Seharian ia mengangkat pasir dan semen di bawah terik matahari. Tubuhnya terasa pegal, tetapi ia tetap bersyukur karena hari ini ia mendapatkan upah tambahan dari mandor proyek. Melihat istrinya datang, Adi tersenyum. "Kamu sudah pulang, sayang?" Fanny membalas senyumnya. "Iya, Mas." "Alhamdulillah, dagangan hari ini habis." Adi mengangguk bangga. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara tawa terdengar dari arah tetangga sebelah. "Lihat tuh, suaminya cuma duduk-duduk saja." Istrinya capek keliling jualan, dia malah santai. Celetuk salah satu ibu-ibu yang tadi siang membicarakan Fanny. Adi menegang. Ia baru saja pulang kerja dengan tubuh yang nyaris kehabisan tenaga, tetapi tetap saja ada orang yang menghinanya. Fanny melihat ekspresi suaminya yang berubah. Ia tahu Adi pasti sakit hati mendengar perkataan itu. Ia segera meraih tangan suaminya dan berkata pelan, "Mas, ayo masuk. Nggak usah didengar." Adi menatap Fanny sejenak, lalu menghela napas dan mengangguk. Mereka masuk ke dalam rumah, mencoba mengabaikan hinaan dari luar. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Fanny duduk di atas sajadahnya. Ia menadahkan tangan, berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah kami kekuatan untuk tetap sabar. Jangan biarkan hati kami goyah karena perkataan orang-orang. Berikanlah rezeki yang berkah, agar kami bisa menjalani hidup dengan lebih baik." Adi yang baru keluar dari kamar mandi melihat istrinya berdoa dengan penuh kehusyukan. Ia duduk di sampingnya, memperhatikan wajah Fanny yang tampak begitu tenang meski sepanjang hari harus menghadapi hinaan orang-orang. Ia merasa bersalah. Seharusnya ia bisa melakukan lebih banyak untuk istrinya. Seharusnya ia tidak membiarkan Fanny menghadapi semua ini sendirian. Setelah Fanny selesai berdoa, Adi menggenggam tangannya. "Fan, maaf ya. Aku belum bisa ngasih kamu kehidupan yang lebih baik." Fanny tersenyum lembut. "Mas, aku nggak pernah merasa kekurangan. Aku bersyukur punya suami yang bertanggung jawab dan mau berusaha." Adi menatap istrinya dalam-dalam. Ia tahu Fanny berkata jujur, tetapi itu tidak mengurangi perasaan bersalah di hatinya.
Dalam hati, Adi bertekad untuk bekerja lebih keras. Ia ingin membuktikan kepada Fanny dan kepada orang-orang yang meremehkannya bahwa ia bukan laki-laki pemalas. Keesokan harinya, Adi bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah sholat subuh, ia bersiap untuk berangkat ke proyek lebih awal. Fanny menatapnya dengan bingung. "Mas, kok buru-buru? Biasanya kamu berangkat agak siangan." Adi tersenyum. "Aku mau cari kerjaan tambahan. Mungkin bisa jadi kuli bongkar muatan di pasar sebelum mulai kerja di proyek." Fanny terkejut. "Mas, kamu nggak capek?" Adi menggeleng. "Aku ingin kamu nggak perlu terlalu capek jualan keliling lagi, Fan. Aku harus lebih giat." Mata Fanny berkaca-kaca. Ia ingin menahan suaminya agar tidak terlalu memaksakan diri, tetapi di sisi lain, ia juga bangga dengan semangat Adi. Ia menggenggam tangan suaminya. "Baik, Mas. Tapi janji ya, kalau capek, istirahat. Jangan sampai sakit." Adi mengangguk. "Iya, sayang. Aku janji." Hari itu, Adi bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai bekerja di pasar sejak pagi, membantu mengangkat karung-karung beras dan sayuran. Setelah itu, ia langsung pergi ke proyek untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh bangunan. Meskipun tubuhnya terasa lelah, ia merasa puas. Ia tahu bahwa usahanya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Fanny, perempuan yang selalu sabar dan setia mendampinginya. Sementara itu, Fanny juga tetap menjalankan pekerjaannya. Ia masih berjualan kue, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. Ia tahu suaminya sedang berusaha keras demi mereka. Ia tidak peduli lagi dengan hinaan orang-orang. Yang terpenting, mereka saling mendukung dan berjuang bersama. Fanny yakin, suatu hari nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan mereka rezeki yang lebih baik sebagai balasan atas kesabaran dan kerja keras mereka. Hari itu, hujan turun deras sejak siang. Langit mendung menutupi seluruh desa, membuat suasana menjadi lebih dingin dari biasanya. Fanny duduk di teras rumahnya yang sempit, memandangi jalanan yang basah. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, ia masih berkeliling menjajakan kuenya. Namun, hujan deras memaksanya untuk pulang lebih awal. Ia menghela napas panjang. Hari ini jualannya tidak habis. Beberapa kue masih tersisa di wadah. Jika dibiarkan terlalu lama, kue itu akan basi dan tidak bisa dijual besok. Tapi bukan itu yang membuatnya resah. Yang membuatnya gelisah adalah Adi. Suaminya belum pulang. Adi bilang tadi pagi bahwa ia ingin bekerja lebih lama di proyek. Ia ingin mencari tambahan penghasilan agar mereka bisa menabung lebih banyak. Namun, hujan selebat ini membuat Fanny khawatir. Bagaimana kalau Adi kehujanan di jalan? Bagaimana kalau proyek tempatnya bekerja basah kuyup dan tidak ada tempat berteduh? Fanny berdiri dan berjalan mondar-mandir di depan rumah. Rasa cemas semakin menggunung di dadanya. Sementara itu, Adi masih berada di proyek. Hujan deras membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Tanah yang basah dan licin membuat mereka harus lebih berhati-hati saat mengangkat material bangunan. Adi sebenarnya ingin segera pulang, tetapi mandor meminta para pekerja untuk menyelesaikan pemasangan atap sebelum hujan semakin parah. Jika dibiarkan, air bisa merusak material yang sudah dipasang sebelumnya. Dengan tenaga yang tersisa, Adi bekerja lebih keras. Ia tahu Fanny pasti sedang menunggunya di rumah. Setelah semuanya selesai, Adi akhirnya bisa beranjak pulang. Ia mengenakan jaket tipis yang sudah basah, lalu berjalan menembus hujan. Hujan semakin deras, membuat jalannya sedikit sulit dilalui. Sepatunya sudah penuh lumpur, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, segera sampai di rumah dan bertemu Fanny. Fanny hampir menangis ketika melihat sosok suaminya berjalan di tengah hujan. "Mas Adi," serunya sambil berlari kecil menghampiri. Adi tersenyum meski tubuhnya menggigil. "Maaf, aku pulang terlambat." Fanny tidak berkata apa-apa. Ia segera menarik tangan suaminya ke dalam rumah, lalu mengambil handuk kering dan menyelimutkannya ke tubuh Adi. "Kamu basah kuyup, Mas. Kenapa nggak berteduh dulu?" Suara Fanny terdengar khawatir. Adi tertawa kecil. "Aku ingin cepat pulang. Aku tahu kamu pasti menunggu." Fanny terdiam. Hatinya hangat mendengar kata-kata suaminya.
Ia mengambil segelas air hangat dan memberikannya pada Adi. "Minum dulu, biar tubuhmu hangat," katanya lembut. Adi menerima gelas itu dan menyesap air hangatnya perlahan. Rasa lelah di tubuhnya sedikit berkurang. "Gimana jualan hari ini?" tanya Adi setelah beberapa saat. Fanny menghela napas. "Nggak habis, Mas." Hujan deras, jadi nggak banyak pembeli. Adi menatap wajah istrinya yang tampak kecewa. Ia tahu Fanny pasti sedih karena jualannya tidak laku. Adi tersenyum dan menggenggam tangan Fanny. "Nggak apa-apa, sayang. Besok kita coba lagi. Yang penting kita tetap usaha." Fanny tersenyum tipis. "Iya, Mas." Malam itu, setelah makan malam sederhana, Fanny kembali duduk di atas sajadahnya. Ia menundukkan kepala, berdoa dengan hati yang penuh harap. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan kami menyerah. Berikan kami rezeki yang cukup dan berkah. Berikan kesehatan untuk suamiku, agar ia bisa terus bekerja dan berusaha." Adi yang mendengar doa istrinya merasa hatinya tersentuh. Ia mendekati Fanny, lalu ikut duduk di sampingnya. "Fen," panggilnya pelan. Fanny menoleh. "Iya, Mas." Adi menatap istrinya dalam-dalam. "Aku janji, aku akan lebih giat bekerja. Aku ingin kamu nggak perlu terlalu capek jualan keliling lagi." Fanny tersenyum lembut. "Mas, aku nggak keberatan kerja keras. Aku senang bisa bantu kamu." "Tapi aku ingin kamu lebih nyaman," balas Adi. Fanny terdiam. Ia bisa melihat kesungguhan di mata suaminya. Ia mengangguk pelan. "Baik, Mas. Aku percaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan terbaik untuk kita." Adi tersenyum dan menggenggam tangan istrinya erat. Dalam hati, ia berdoa. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan aku kekuatan untuk membahagiakan istriku." Malam itu, hujan masih turun deras. Namun, di dalam rumah kecil mereka, ada kehangatan yang lebih kuat dari dinginnya hujan. Ada cinta dan doa yang terus mereka panjatkan, berharap bahwa suatu hari nanti, kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya, mengusir sisa hujan semalam yang masih membasahi jalanan. Udara terasa lebih segar, dan burung-burung berkicau riang di atas pohon. Fanny bangun lebih awal dari biasanya. Ia segera menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana untuk Adi sebelum suaminya berangkat kerja. Sementara itu, Adi sudah bersiap dengan pakaian kerjanya yang sederhana. Meski tubuhnya masih terasa sedikit lelah akibat bekerja hingga larut malam kemarin, semangatnya tidak berkurang. Ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus berusaha. Saat Adi hendak berangkat, Fanny menghampirinya dengan membawa bekal nasi bungkus. "Mas, ini bekalnya. Jangan lupa makan ya," kata Fanny dengan senyum lembut. Adi menerima bekal itu dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, sayang. Kamu sendiri sudah makan?" Fanny mengangguk. "Sudah, Mas. Hati-hati di jalan, ya." Adi tersenyum dan mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih sayang sebelum berangkat. Hari ini, di proyek tempatnya bekerja, Adi dikejutkan dengan pengumuman dari mandor. Ada seorang kontraktor besar yang sedang mencari tenaga kerja tambahan untuk proyek bangunan di kota sebelah. Upahnya lebih tinggi daripada pekerjaannya sekarang. Mendengar hal itu, Adi langsung bersemangat. Ia berpikir bahwa ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Saat waktu istirahat, Adi menemui mandor proyek. "Pak, kalau saya mau ikut kerja di proyek itu, apakah masih ada kesempatan?" Mandor itu menatap Adi sejenak, lalu mengangguk. "Kamu pekerja keras, Adi. Kalau kamu mau, besok pagi bisa langsung berangkat. Tapi pekerjaannya lebih berat dari yang di sini." Adi mengangguk mantap. "Saya siap, Pak." Mandor tersenyum. "Baiklah. Besok kamu berangkat bersama beberapa pekerja lain. Persiapkan dirimu." Adi merasa hatinya penuh harapan. Ini adalah kesempatan besar bagi dirinya dan Fanny. Jika ia bisa bekerja di proyek ini, mungkin mereka bisa menabung lebih banyak dan kehidupan mereka akan lebih baik. Malam harinya, Adi pulang dengan membawa kabar baik untuk Fanny. Saat ia masuk rumah, ia langsung disambut dengan senyuman lembut istrinya. "Mas sudah pulang." "Gimana kerjaan hari ini?"
Tanya Feni sambil menuangkan air hangat ke gelas. Adi tersenyum. Aku punya kabar baik, Fen. Feni meletakkan gelasnya dan menatap Adi penuh perhatian. Kabar baik apa, Mas? Adi menghela napas sebelum berbicara. Aku dapat tawaran kerja di proyek besar. Gajinya lebih tinggi dari yang sekarang. Mata Feni berbinar. Alhamdulillah, Mas. Itu bagus sekali. Kapan mulai kerja? Besok pagi. Tapi kerjaannya lebih berat, Fen. Aku mungkin akan pulang lebih malam dari biasanya, ujar Adi dengan nada sedikit khawatir. Feni menggenggam tangan suaminya dengan erat. Mas, aku percaya sama Mas Adi. Aku tahu Mas pasti bisa. Aku akan selalu mendukung Mas. Adi tersenyum lega. Dukungan Feni adalah kekuatan terbesar baginya. Malam itu, mereka berdua kembali berdoa, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha mereka. Meski hidup masih penuh cobaan, mereka yakin bahwa cahaya harapan semakin dekat. Dan dalam hati kecilnya, Feni merasa bahwa mungkin sebentar lagi, keajaiban akan menghampiri mereka. Pagi itu, Feni bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan bahwa semua kebutuhan Adi sudah siap sebelum suaminya berangkat ke proyek baru. Dengan cekatan, ia menyiapkan bekal dan air minum, sementara Adi bersiap dengan pakaian kerjanya. Saat duduk bersama di meja makan, Feni memandangi wajah suaminya yang tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Ada tekad yang kuat di mata Adi, meski di sisi lain, ada sedikit kekhawatiran dalam hatinya. Mas, hati-hati ya. Jangan terlalu memaksakan diri, ujar Feni sambil menyerahkan bekal kepada Adi. Adi tersenyum, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Iya, Fen. Aku akan jaga diri. Kamu juga jangan terlalu capek jualan. Feni mengangguk. Meski dalam hatinya ia tahu, ia tetap harus bekerja keras. Jualan kuenya adalah sumber tambahan penghasilan mereka, dan ia tak ingin bergantung sepenuhnya pada Adi. Setelah berpamitan, Adi berangkat menuju proyek barunya. Ia merasa semangat dan penuh harapan. Ini adalah langkah besar baginya untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Feni. Di proyek baru, Adi langsung disambut dengan pekerjaan yang lebih berat dari biasanya. Ia harus mengangkat material bangunan, mencampur semen, dan bekerja di bawah terik matahari yang menyengat. Namun, ia tak mengeluh. Setiap kali merasa lelah, ia teringat wajah Feni dan semangatnya kembali membara. Waktu istirahat tiba. Beberapa pekerja duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati makan siang mereka. Adi duduk sendirian di sudut proyek, membuka bekal yang disiapkan oleh Feni. Nasi hangat dengan lauk sederhana tersaji di hadapannya. Saat ia hendak makan, seorang rekan kerja bernama Roni mendekatinya. Wah, bekalnya enak tuh. Istrimu yang masak? Tanya Roni dengan nada bercanda. Adi tersenyum bangga. Iya, istriku yang masak. Roni menghela napas panjang. Istrimu baik, ya. Aku dengar-dengar, dia juga kerja jualan kue buat bantu kamu. Adi mengangguk. Iya, Fen kerja keras. Aku nggak mau dia capek sendirian, makanya aku ambil kerjaan di sini. Roni menepuk bahu Adi. Salut sama kamu, Di. Jarang ada suami yang mau kerja sekeras ini demi istri. Adi hanya tersenyum. Baginya, bekerja keras adalah bukti cinta dan tanggung jawab. Sementara itu, di kampung, Feni berkeliling menjajakan kuenya. Hari ini, ia mencoba berjualan di tempat yang berbeda, berharap bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan. Namun, seperti biasa, ada saja tetangga yang mencibir. Kamu masih jualan keliling, Fen? Kasihan amat. Suamimu nggak cukup kasih nafkah, ya? Suara sinis itu datang dari seorang wanita bernama Bu Marni, yang terkenal suka bergosip. Feni tetap tersenyum meski hatinya perih. Alhamdulillah, Bu. Saya senang bisa bantu suami. Bu Marni mendengus. Ya ampun, masih muda kok hidupnya susah banget. Lihat tuh si Lina, suaminya kerja di kantor, dia bisa santai di rumah. Beberapa ibu-ibu lain ikut tertawa kecil. Namun, Feni tetap diam. Ia tidak mau membalas dengan kata-kata. Dalam hatinya, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap usaha dan kesabarannya. Setelah cukup lama berkeliling, Feni pulang dengan sisa kue yang tidak terjual. Hatinya sedikit sedih,
tapi ia tetap bersyukur. Ia percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang sore, Adi pulang dalam keadaan sangat lelah. Pekerjaan di proyek baru jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, tetapi ia berusaha tetap tersenyum saat melihat Feni menyambutnya di rumah. "Mas sudah pulang? Lihat, aku bikin teh hangat buat Mas," kata Feni lembut. Adi duduk di lantai, menghela napas panjang. "Terima kasih, sayang." Saat ia menyeruput teh hangatnya, Feni duduk di sampingnya. "Gimana kerjaan di tempat baru, Mas?" Adi tersenyum lemah. "Capek banget, Fen. Tapi aku senang. Gajinya lumayan, kita bisa nabung lebih banyak." Feni menatap suaminya dengan penuh rasa bangga. "Mas memang hebat. Aku yakin, semua ini pasti ada hasilnya nanti." Adi menatap Feni dalam-dalam. Ia tahu istrinya juga lelah, tapi tetap berusaha tersenyum di depannya. "Fen, aku janji, kita nggak akan selamanya seperti ini. Aku akan kerja lebih keras supaya kita bisa hidup lebih baik." Feni tersenyum dan menggenggam tangan Adi. "Aku percaya, Mas." Malam itu, mereka kembali duduk di atas sajadah, berdoa dengan penuh harap. Meski cobaan datang silih berganti, mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan di dalam hati Adi, ada satu doa yang terus ia panjatkan, agar suatu hari nanti, ia bisa membawa Feni ke tanah suci, untuk bersujud di hadapan Ka'bah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh syukur. Sementara di luar, angin malam berhembus pelan, membawa harapan yang semakin kuat dalam hati mereka. Hari demi hari berlalu, dan Adi semakin terbiasa dengan pekerjaan barunya. Meski lebih berat, ia tidak pernah mengeluh. Justru, ia semakin bersemangat karena melihat tabungan mereka mulai bertambah sedikit demi sedikit. Setiap malam, ia dan Feni menghitung uang yang mereka sisihkan, berharap suatu hari nanti cukup untuk membeli sesuatu yang lebih baik, mungkin rumah kecil yang lebih layak, atau bahkan sekadar memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bekerja terlalu keras. Sementara itu, Feni juga semakin giat berjualan. Ia mulai mencoba berbagai resep baru untuk kuenya, berharap bisa menarik lebih banyak pelanggan. Namun, cibiran dari para tetangga tak kunjung reda. Suatu sore, saat Feni sedang menjajakan kue di depan rumah, beberapa ibu-ibu kembali mengoloknya. "Kamu masih jualan, Fen? Nggak capek? Kasihan banget, ya? Punya suami tapi masih harus kerja keras sendiri," ucap Bu Marni dengan nada menyindir. Feni hanya tersenyum sabar. Ia sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu. Tapi ya sudahlah, namanya juga nasib. Ada yang lahir jadi orang kaya, ada yang lahir buat kerja keras seumur hidup, lanjut Bu Marni sambil tertawa kecil. Feni menundukkan kepala. Hatinya sedikit sakit, tetapi ia tidak ingin membalas perkataan mereka. Baginya, yang terpenting adalah rezeki yang halal dan keberkahan dalam hidup. Namun, tanpa sepengetahuannya, Adi yang baru pulang dari proyek berdiri tak jauh dari situ dan mendengar semuanya. Saat masuk rumah, Adi duduk di kursi dengan raut wajah yang terlihat berbeda. Feni yang sedang membereskan barang dagangannya mendekat. "Mas, ada apa? Kok kelihatan murung?" tanyanya lembut. Adi menarik napas panjang. "Fen, aku tadi dengar ibu-ibu itu ngomongin kamu lagi. Aku nggak suka mereka ngeledek kamu seperti itu." Feni tersenyum, mencoba menenangkan suaminya. "Mas, nggak apa-apa. Aku sudah biasa. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan itu benar." Tapi kali ini, Adi tidak bisa tinggal diam. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang suami tersentuh. "Fen, aku nggak mau kamu dihina terus. Aku akan kerja lebih keras. Aku akan cari cara supaya kita bisa hidup lebih baik," ucapnya dengan penuh tekad. Feni menggenggam tangan suaminya. "Mas, aku selalu bangga sama kamu. Jangan pikirin omongan orang. Aku percaya, kalau kita sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kasih jalan." Adi menghela napas. Ia tahu Feni benar. Tetapi dalam hatinya, ia bertekad untuk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka bisa bangkit dari kesulitan ini. Beberapa hari kemudian, kesempatan besar datang tanpa diduga. Saat Adi bekerja di proyek, seorang insinyur bangunan memperhatikannya. Lelaki itu, Pak Herman,
adalah seorang pengusaha properti yang sering turun langsung ke lapangan untuk melihat progres proyeknya. Saat jam istirahat, Pak Herman menghampiri Adi yang sedang duduk di bawah pohon. "Kamu Adi, kan?" tanyanya. Adi terkejut, lalu mengangguk. "Iya, Pak. Saya perhatikan kamu kerja keras sekali. Nggak pernah malas, nggak pernah mengeluh. Kamu mau nggak kerja langsung di perusahaan saya? Saya butuh orang seperti kamu," ujar Pak Herman. Mata Adi membelalak. "Maksud Bapak, saya kerja di kantor." Pak Herman tertawa kecil. "Bukan di kantor, tapi jadi kepala tukang di proyek saya yang lebih besar. Gajinya lebih baik dari sekarang, dan kamu bisa belajar lebih banyak tentang bangunan." Adi hampir tidak bisa berkata-kata. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan penuh rasa syukur, ia menjabat tangan Pak Herman. "Terima kasih banyak, Pak. Saya bersedia." Pak Herman tersenyum. "Bagus. Mulai minggu depan, kamu bisa mulai bekerja." Hari itu, Adi pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ini adalah titik balik yang ia tunggu-tunggu. Saat sampai di rumah, ia langsung memeluk Feni. "Fen, aku dapat kerjaan baru. Gajinya lebih besar," serunya dengan penuh kegembiraan. Feni terkejut, lalu tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Mas. Aku bangga sama Mas." Malam itu, mereka kembali bersujud, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang datang. Dan di dalam hati mereka, tersimpan harapan yang semakin besar, bahwa hidup mereka akhirnya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Minggu pertama Adi bekerja di proyek baru sebagai kepala tukang terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Bebannya memang lebih besar, tetapi ia merasa bangga dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kini, ia tidak hanya bekerja sebagai buruh biasa, tetapi juga mengatur tim pekerja dan belajar lebih dalam tentang konstruksi bangunan. Pak Herman, sang pemilik proyek, ternyata bukan hanya sekadar pengusaha, tetapi juga seorang dermawan yang peduli dengan para pekerjanya. Setiap hari, ia turun langsung ke lapangan, memberikan arahan, dan sesekali berbincang dengan para pekerja. "Adi, bagaimana dengan pekerjaanmu? Ada kesulitan?" tanya Pak Herman suatu siang. Adi mengusap keringat di dahinya, lalu tersenyum. "Alhamdulillah, Pak. Saya berusaha menjalankan tugas dengan baik." Pak Herman mengangguk puas. "Bagus. Saya suka orang yang rajin dan jujur seperti kamu. Tetap semangat, ya. Siapa tahu nanti ada peluang yang lebih besar." Adi hanya bisa bersyukur. Tidak pernah ia bayangkan sebelumnya bahwa ia bisa mendapatkan kesempatan sebesar ini. Sementara itu, di rumah, Feni juga semakin giat dalam berjualan. Ia mulai mencoba strategi baru, menjual kuenya melalui pesanan online. Dengan bantuan seorang pelanggan setianya yang mengunggah kuenya di media sosial, jualan Feni mulai dikenal lebih luas. Awalnya, ia hanya menerima beberapa pesanan dalam sehari. Namun, semakin lama, semakin banyak orang yang tertarik. Bahkan, ada seorang ibu dari kota sebelah yang ingin memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga. Feni hampir tidak percaya. "Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," gumamnya sambil tersenyum. Meskipun banyak orang masih meremehkannya, Feni tidak peduli. Ia hanya ingin membantu suaminya dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Sore itu, saat Adi pulang kerja, wajahnya terlihat berbeda. Ada kebahagiaan yang terpancar dari matanya. "Fen, aku punya kabar baik lagi," katanya sambil duduk di kursi depan rumah. Feni yang sedang merapikan dagangannya langsung mendekat. "Apa, Mas?" Adi menarik napas panjang sebelum berkata, "Pak Herman bilang, kalau aku bekerja dengan baik, aku akan diangkat sebagai mandor tetap di perusahaan beliau. Gajinya akan naik lagi." Mata Feni berbinar. "Alhamdulillah, Mas. Mas memang pantas mendapatkannya." Adi mengangguk. "Aku sudah lama ingin kasih kamu kehidupan yang lebih baik, Fen. Aku nggak mau kamu dihina terus sama orang-orang." Feni tersenyum lembut. "Mas, aku nggak pernah peduli omongan mereka. Aku hanya peduli sama keluarga kita. Selama kita hidup dengan jujur dan sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kasih jalan." Adi menggenggam tangan istrinya erat. "Aku janji, Fen, kita akan hidup lebih baik."
Malam itu, mereka kembali berdoa bersama. Tapi kali ini, ada satu doa khusus yang mereka panjatkan. Mereka ingin suatu hari bisa berangkat umroh, bersujud langsung di depan Ka'bah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan mereka benar-benar berubah. Adi kini resmi menjadi mandor di perusahaan Pak Herman, sementara bisnis kue Feni semakin berkembang. Dan suatu hari, datanglah kejutan yang tidak pernah mereka duga. Pak Herman, yang selama ini memperhatikan kerja keras Adi, datang ke rumah mereka. "Adi, saya ingin bicara sebentar," katanya dengan senyum ramah. Adi dan Feni segera mempersilakannya masuk. "Saya dan istri baru saja kembali dari umroh," ujar Pak Herman. "Dan selama di sana, saya banyak berpikir tentang orang-orang yang pantas mendapatkan kesempatan untuk beribadah di Tanah Suci." Adi dan Feni saling berpandangan, tidak mengerti kemana arah pembicaraan itu. Pak Herman melanjutkan, "Saya ingin memberikan hadiah untuk kalian berdua. Tiket umroh gratis. Saya tahu betapa keras kalian bekerja dan betapa sabarnya kalian menghadapi cobaan." Mata Feni langsung berkaca-kaca. "Pak, apa kami tidak salah dengar?" Pak Herman tersenyum. "Tidak, Feni. Ini hadiah untuk kalian. Anggap saja ini bentuk apresiasi atas kerja keras dan kesabaran kalian." Adi hampir tidak bisa berkata-kata. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih banyak, Pak. Kami tidak pernah menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar ini." Pak Herman menepuk bahu Adi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan jalan bagi orang-orang yang sabar dan tidak menyerah. Malam itu, Feni dan Adi menangis dalam sujud mereka. Semua hinaan yang mereka terima, semua kerja keras yang mereka jalani, kini berbuah manis. Mereka akhirnya akan menginjakan kaki di Tanah Suci, memenuhi impian yang selama ini hanya bisa mereka panjatkan dalam doa. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Adi dan Feni berangkat ke Tanah Suci dengan penuh kebahagiaan. Bagi mereka, ini adalah perjalanan impian. Perjalanan yang tidak pernah mereka bayangkan akan menjadi kenyataan begitu cepat. Di dalam pesawat, Feni menggenggam tangan suaminya erat. "Mas, aku masih seperti bermimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengabulkan doa kita." Adi tersenyum, menatap wajah istrinya yang penuh rasa syukur. "Kita sudah melewati banyak cobaan, Fen. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran kita." Setibanya di Mekah, mereka langsung merasakan suasana yang begitu damai. Hati mereka bergetar saat pertama kali melihat Ka'bah. Air mata Feni jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Mas, kita benar-benar di sini," bisiknya, suaranya bergetar. Adi tidak menjawab. Ia hanya menatap Ka'bah dengan penuh kehusyukan, lalu bersujud, bersyukur atas segala nikmat yang telah mereka terima. Hari-hari mereka di Tanah Suci dipenuhi dengan ibadah dan doa. Setiap langkah yang mereka ambil terasa begitu berharga. Saat tawaf, Feni berdoa agar rumah tangga mereka selalu dilimpahi keberkahan. Saat sa'i antara Syafa dan Marwah, ia teringat perjuangannya selama ini. Berjualan, dihina, tetap bertahan, hingga akhirnya berdiri di tempat suci ini. Di depan multazam, Adi berdoa dalam tangis. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau telah memberikan kami lebih dari yang kami harapkan. Jadikanlah kami hamba MU yang selalu bersyukur, yang tidak lalai dalam mencari ridha MU." Mereka juga mendoakan orang-orang yang telah menghina mereka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati mereka. Setelah beberapa hari di Mekah, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Saat pertama kali menginjakan kaki di Masjid Nabawi, Feni merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia menangis saat berdiri di dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasakan cinta yang begitu mendalam kepada Nabi yang selama ini hanya ia dengar kisahnya. Di dalam masjid, ia berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Engkau mengizinkan, izinkanlah kami kembali ke tempat ini di lain waktu. Izinkan kami selalu istiqomah dalam menjalani hidup ini." Setelah menyelesaikan ibadah umroh, Adi dan Feni kembali ke tanah air dengan hati yang lebih lapang. Mereka tidak lagi memikirkan omongan orang. Kini, mereka hanya ingin menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama. Saat mereka tiba di rumah, para tetangga yang dulu sering menghina mereka justru datang menyambut dengan takjub. "Fen,
Benar kamu sama suamimu baru pulang umroh? Tanya Bu Marni dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Feni tersenyum. Iya, Bu. Alhamdulillah, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Pak Herman. Bu Marni terdiam. Ada rasa malu di wajahnya. Ia tahu, selama ini ia sering meremehkan Feni. Namun, kenyataan justru menunjukkan bahwa perempuan yang dulu ia hina kini justru mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Sejak saat itu, perlahan pandangan orang-orang terhadap mereka berubah. Mereka tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi dihormati karena kesabaran dan kerja keras mereka. Namun, bagi Feni dan Adi, itu bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah mereka telah membuktikan bahwa kesabaran dan keikhlasan selalu berbuah manis. Dan kini, mereka kembali melanjutkan hidup mereka, dengan hati yang lebih tenang, iman yang lebih kuat, dan keyakinan bahwa setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pasti akan berujung pada kebaikan.